Selamat datang di channel Berhoror, channel yang akan bercerita horor kepada kalian. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum, mohon tinggalkan komentar walau hanya menulis absensi asal daerah masing-masing. Villa tua yang disewa oleh Samina dan suaminya, Arya, terletak di pinggir hutan yang rimbun dekat sebuah desa terpencil, dan mereka tiba di lokasi saat matahari mulai terbenam, membawa serta perbekalan secukupnya untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka dalam suasana tenang. Pagar rumah yang berderit dan jalan setapak yang tertutup ranting-ranting kering menyambut kedatangan mereka, sementara angin sore berembus dingin, seolah-olah menyimpan rahasia kelam yang enggan terbongkar. "Mas Arya, kenapa villanya terlihat sangat kuno dan menyeramkan ya?" tanya Samina dengan nada bergetar, sambil memandangi ke tembok yang mengelupas di beberapa sudut bangunan. Arya mengangkat bahu dan berkata singkat, "Kita sudah jauh-jauh datang ke sini, jadi kita coba nikmati saja malam ini, semoga tidak terjadi apa-apa." Lalu mereka masuk ke dalam, menemukan ruang tamu luas yang dilengkapi perabotan tua, dengan kursi kayu jati berukir dan lukisan-lukisan kusam yang tampak menatap mereka dari dinding. Di sudut ruangan terdapat vas bunga yang tergeletak miring, menumpahkan air ke lantai, sehingga Samina memungutnya kembali dan menyeka tetes-tetesnya, sambil melihat sekilas bayangan di cermin yang tergantung di atas perapian. "Rasanya seperti ada yang memperhatikan," gumam Samina pelan. Namun Arya hanya menenangkan istrinya seraya menutup pintu depan dengan kunci yang suaranya nyaring di keheningan senja. Malam tiba dengan cepat, dan suasana sunyi yang mencekam memaksa mereka menyalakan lampu-lampu tua yang agak redup cahayanya, sementara sesekali ranting pohon di luar menggores jendela dengan suara mencicit. Samina tak henti-hentinya merasa gelisah, tetapi Arya mencoba membesarkan hatinya dengan berkata bahwa suasana seram ini justru akan menambah kesan istimewa dan mendebarkan untuk perayaan mereka berdua. Dengan perasaan campur aduk, Samina menata meja makan dan meletakkan kue kecil di tengah piring, lalu keduanya pun memulai malam pertama mereka di villa tua tersebut, tanpa menyadari bahwa petaka sudah menanti di balik pepohonan hutan. Keesokan harinya, saat Samina menjelajahi kamar-kamar di lantai atas, ia menemukan sebuah lemari tua yang di dalamnya tergantung dres putih dengan rendah halus, namun warna rendah itu telah menguning di beberapa bagian, menandakan usia gaun yang sangat lama. Seketika merinding, Samina memanggil Arya untuk melihat penemuan tak terduga tersebut, dan ia mengatakan bahwa gaun itu mungkin milik pemilik lama villa yang tidak pernah kembali. "Mas, coba lihat, kenapa dres ini masih wangi seperti baru dicuci?" tanya Samina, sambil mengendus aroma samar melati yang tercium dari kainnya. Arya mengamati setiap sudut dres tersebut, melihat noda tak jelas di bagian ujung rok, seraya bergumam bahwa hal ini sangat ganjil, seolah-olah gaun itu masih sering dipakai seseorang. Ditemani rasa penasaran, mereka membawa dres tersebut ke meja dapur di bawah, menyalakan lampu lebih terang, namun seiring pandangan mereka, seakan-akan ada bayangan bergerak di lorong yang terhubung ke ruang tamu. Samina memutuskan untuk menggantung dres putih itu di ruang tengah, dengan niat untuk memeriksanya lagi nanti. Sementara Arya mengusulkan agar mereka lekas berkemas dan memeriksa kondisi mobil, karena perasaannya mulai tidak tenang. "Aku tak yakin ini pertanda baik," ujar Arya dengan nada serius, sambil melihat sekeliling rumah dan sesekali melirik jendela yang mengarah ke hutan gelap di belakang villa. Samina, yang sedari tadi menahan napas, mencoba mengalihkan perhatian dengan bertanya, "Apakah menurutmu ada orang lain di sini?" Namun Arya tidak segera menjawab, karena ia juga merasakan getaran aneh yang sulit dijelaskan. Malam pun menjelang, dan lampu-lampu terasa makin meredup ketika dres putih itu seolah memancarkan cahaya kusam, menimbulkan kesan bahwa pakaian tersebut mengandung energi negatif dari masa lalu. Sampai larut malam, Samina tidak bisa tidur, sebab bayangan gaun yang menggantung di ruangan bawah seperti menuntunnya untuk tetap berjaga, seolah-olah menanti seseorang untuk mengenakannya kembali. Pagi hari, Samina dan Arya dikejutkan oleh ketukan di pintu depan villa, dan ketika mereka membukanya, tampak seorang pria bernama Sadrun yang memperkenalkan diri sebagai penduduk lokal dan tetangga terdekat, meski mereka tidak melihat rumah lain di sekitar situ. Sadrun, dengan tatapan mata tajam dan senyum tipis, memperingatkan mereka agar tidak keluar di malam hari dan selalu menjaga pintu serta jendela tetap terkunci, sambil menunjukkan jejak kaki aneh di sekitar area parkir mobil mereka. "Kami tak bermaksud mencampuri urusan siapapun," kata Arya, berusaha terdengar ramah. Namun Samina merasakan bulu kuduknya berdiri saat melihat ekspresi datar di wajah Sadrun. Pria tersebut lantas berkata, "Sebaiknya kalian berhati-hati, karena tempat ini pernah menjadi saksi banyak kejadian tak terduga." Seraya menambahkan bahwa hutan di belakang villa sering menyimpan suara-suara yang tak bisa dijelaskan logika. Begitu Sadrun pergi,
Samina menanyakan pendapat Arya tentang pria itu, tetapi Arya hanya menyahut bahwa Sadrun mungkin sekadar mencoba menakut-nakuti mereka agar tidak berkeliaran sembarangan. Setelah Sadrun menghilang di ujung jalan setapak, Samina menutup pintu dengan hati masih berdebar, sedangkan Arya segera menyiapkan sarapan sambil menyalakan televisi yang hanya menayangkan siaran lokal dengan gambar kurang jelas. "Kenapa perasaanku semakin tidak enak, Mas?" ujar Samina, menatap ke arah jendela yang kini menampilkan gerimis lembut dan kabut di luar, seakan menandakan datangnya kegelisahan. Arya mencoba menenangkan istrinya dengan mengalihkan topik pembicaraan tentang rencana jalan-jalan sore, namun Samina tetap merasa firasat buruk terus mengusik pikirannya. Saat siang merambat, mereka memeriksa area sekitar villa, menemukan jalan setapak kecil yang mengarah ke hutan, dan Samina bersikeras untuk mengintip sedikit, meski Arya tampak ragu. Ranting pepohonan yang bergoyang tertiup angin menciptakan bayangan menakutkan di tanah, dan seolah menggarisbawahi peringatan Sadrun, suasana pun kian mencekam, membuat mereka memutuskan kembali ke dalam villa dengan langkah cepat. Menjelang siang, Samina dan Arya memberanikan diri melangkah lebih jauh ke dalam hutan, di mana mereka menemukan bau anyir samar yang memicu rasa takut, tetapi mereka terus berjalan demi memuaskan rasa penasaran. Di tengah rimbunan pohon, mereka tersandung gundukan tanah yang masih basah, dan ketika Arya menyibak dedaunan kering, tampaklah sisa tulang yang sebagian terkubur, seakan barusan ditinggalkan secara terburu-buru. "Ya Tuhan, ini tulang manusia atau binatang," bisik Samina, berusaha menenangkan perutnya yang mual sambil menahan napas, sementara Arya meraba bagian tengkorak yang kecil, menandakan tulang itu milik manusia. Mereka segera menutupi kembali gundukan tersebut, namun rasa panik dan ketakutan bercampur menjadi satu, karena penemuan ini menunjukkan adanya praktik mengerikan yang mungkin masih berlangsung. Kembali ke villa, Samina mengalami sakit kepala hebat. Ia merasa seolah-olah ada sosok bayangan wanita yang mengawasi gerak-geriknya, terutama saat ia menutup mata, bayangan itu terlihat semakin jelas. Arya menyadari keadaan Samina yang memburuk, lalu mengajaknya beristirahat di kamar, namun Samina berulang kali berbisik, "Dia ada di sini, Bang, dia sedang melihat kita," meski ia tak bisa menjelaskan siapa yang dimaksud. Sore hari, mendadak suara ketukan pintu terdengar, dan ketika Arya membukanya, ternyata Sadrun kembali, menawarkan secangkir jamu pahit yang katanya dapat meredakan sakit kepala Samina. "Ini racikan tradisional, kalian harus percaya, aku hanya ingin membantu," ucap Sadrun, namun senyumnya tak pernah menyiratkan kehangatan, membuat Samina diam-diam meragukan ketulusan pria itu. Setelah Sadrun pergi, Samina memutuskan untuk tidak meminum jamu tersebut, sehingga ia hanya diam terpaku sambil memegangi kepalanya yang terasa berdenyut, sementara Arya kebingungan mencari pertolongan lain. Malam menjelang, dan sakit kepala Samina belum mereda, seakan-akan ada ikatan batin antara rasa sakitnya dengan penemuan tulang belulang di hutan, menandakan teror yang perlahan semakin nyata. Keesokan paginya, setelah semalaman Samina tersiksa dengan sakit kepala, Arya memutuskan bahwa mereka sebaiknya meninggalkan villa untuk mencari pertolongan medis di kota terdekat. Namun ketika mesin mobil dihidupkan, suara starter hanya berputar tanpa hasil. Arya berulang kali mencoba, tetapi mobil tetap tidak mau menyala. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya agar tidak bisa pergi dari tempat terkutuk ini. "Mas, ada apa dengan mobil kita? Padahal semalam masih baik-baik saja," keluh Samina, wajahnya pucat dan napasnya tersengal, menambah suasana tegang di bawah sinar matahari pagi yang redup karena mendung. Arya memeriksa aki, busi, dan tangki bahan bakar, namun semuanya tampak normal, sementara Samina sesekali menoleh ke arah pagar rumah, merasa ada sosok berdiri di sana namun lenyap ketika ia berkedip. Karena tak kunjung berhasil, Arya menutup kap mesin dengan keras dan mengusulkan agar mereka berjalan kaki menuju desa, meskipun jaraknya lumayan jauh, tetapi Samina belum sanggup menempuh perjalanan jauh akibat sakit di kepalanya. "Sebaiknya kita istirahat dulu, siapkan bekal, baru kita pergi," usul Arya, meski ia sendiri tampak gusar, mengingat waktu terus berjalan dan keamanan mereka semakin diragukan. Samina, meski lemah, berusaha membantu menyiapkan air minum dan roti, sementara di luar hujan rintik-rintik mulai turun, menambah kesan suram dan menutup jalan setapak dengan becek lumpur. Terdengar suara langkah kaki di teras depan, dan ketika Arya mengintip melalui jendela, tak ada siapapun, tetapi samar-samar dilihatnya bayangan dres putih tergantung di pagar, padahal sebelumnya baju itu ada di dalam rumah. "Astaga, dres putih itu tadi di mana?" pekik Samina saat melihat Arya menutup gorden dengan cepat, berusaha menghindari tatapan sepasang mata tak terlihat yang mereka rasakan. Mereka pun memutuskan menunggu hujan reda dengan gelisah,
karena mobil yang tak mau menyala menambah kecemasan bahwa ada kekuatan gelap di balik segala peristiwa ganjil yang menghampiri mereka. Hujan deras mengguyur villa hingga sore, dan ketegangan memuncak ketika suara ketukan pintu bergema keras di tengah dentuman guntur, padahal Samina dan Arya tak mengundang siapapun untuk datang. Arya dengan hati-hati mendekati pintu, menanyai siapa di luar, namun tak ada jawaban, hanya kilat yang menyambar menyorot siluet seseorang di balik kaca jendela, sebelum sosok itu lenyap di telan kegelapan. "Mas, aku takut," desi Samina yang bersembunyi di balik sofa, memegangi kalung pemberian mendiang ibunya, seolah memohon perlindungan dari bahaya yang tak kasat mata. Ketika Arya membuka pintu, tidak ada siapapun di beranda, tetapi dres putih yang kemarin tergantung di dalam rumah kini ditemukan menggantung di pagar dengan noda merah seperti bercak darah segar. Mereka bergegas menutup pintu dan memasang selot, sementara suara gemerisik di luar jendela berganti menjadi rintihan angin, seakan memperingatkan mereka akan sesuatu yang mengerikan. Samina mengusulkan agar mereka menghubungi siapapun di desa, namun sinyal ponsel lenyap sepenuhnya, dan telepon rumah di villa ternyata sudah rusak sejak awal, membuat mereka terisolasi dari dunia luar. Di sela gelegar petir, Sadrun tiba-tiba muncul di teras samping, mengatakan bahwa ia hanya ingin memastikan keadaan mereka. Lalu ia memandang dres putih di pagar dengan tatapan licik yang sulit diartikan. "Kalian sebaiknya segera mengunci semua pintu dan jendela, karena ada sesuatu di luar sana yang berbahaya," ujar Sadrun, lalu ia berbalik pergi begitu saja tanpa menunggu balasan. Suasana semakin mencekam saat malam tiba, dengan kilatan petir yang sesekali menampakkan bayang-bayang menakutkan di sekeliling halaman, sedangkan Samina mendengar suara langkah di koridor lantai atas. Walau tubuhnya gemetar, Arya tetap mencoba menenangkan Samina, namun ketukan di pintu yang berulang kali terdengar tanpa wujud pelaku, menandakan bahaya sudah mengetuk pintu mereka berkali-kali dan takkan berhenti sampai tujuannya tercapai. Suara barang jatuh dan langkah kaki di lantai atas membangunkan Samina dan Arya dari tidur singkat mereka, seolah ada seseorang yang sengaja mengacak-acak barang di kamar tidur yang tidak mereka pakai. Saat Arya naik ke atas dengan membawa senter, ia menemukan lemari terbuka dan dres putih yang semula hilang, kini terlipat rapi di dalamnya, meski noda darahnya masih terlihat samar. "Siapa yang memindahkannya ke sini?" geram Arya, menyusuri koridor gelap dengan langkah hati-hati, tapi tak seorang pun tampak di balik pintu kamar lainnya. Samina yang menunggu di tangga mendengar suara bisikan lirih memanggil namanya, suaranya seolah berasal dari ujung lorong, namun ketika ia mencari sumbernya, suara itu menghilang di telan senyap. Tiba-tiba, sebuah pintu tertutup keras di lantai atas, menggetarkan dinding dan membuat lampu kamar berkelip, seakan menandakan kehadiran entitas tak kasat mata yang berupaya menunjukkan eksistensinya. Samina yang bersembunyi di balik pilar tangga, menjerit kecil ketika melihat sekilas bayangan wanita berambut panjang mengenakan dres putih di cermin yang tergantung di dinding. Arya merasakan suhu udara turun drastis, menyebabkan napasnya terlihat beruap, dan dengan cepat ia menarik Samina turun kembali ke lantai bawah, menutup pintu tangga dengan kunci besi. Mereka lalu memasang barikade sederhana di depan pintu tangga, menumpuk beberapa kursi dan meja, dengan harapan dapat menahan apapun yang berusaha turun. "Kita perlu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini," ujar Arya, mengingatkan Samina tentang buku tua yang sempat ia lihat di bawah lantai kayu ruang tamu tempo hari. Dalam keputusasaan, mereka memutuskan menunggu hingga pagi untuk melakukan penyelidikan, sembari berharap entitas yang menghantui mereka tidak semakin agresif mendobrak pertahanan rapuh tersebut. Menjelang matahari terbit, Arya menggali kembali lantai kayu yang sudah rusak di ruang tamu, dan ia menemukan sebuah buku ritual kuno, dengan sampul hitam berdebu dan halaman-halaman penuh simbol aneh yang sulit dimengerti. Sambil berbisik, Arya menyebutkan nama, Sadrun, yang tertulis di salah satu halaman, ditemani deretan nama-nama wanita yang tampaknya menjadi korban sebuah praktik ilmu hitam, menambah kengerian situasi yang mereka hadapi. "Jadi, Sadrun itu dukun hitam," gumam Arya dengan ekspresi ngeri, sementara Samina yang mendekatinya hanya terdiam, karena tulisan itu jelas-jelas menggambarkan ritual pengorbanan untuk memperkuat kekuatan gelap sang pemilik kitab. Dalam beberapa lembar di bagian tengah, terdapat diagram rumit tentang pemanggilan roh dan pengekangan arwah, menunjukkan betapa berbahayanya pengetahuan yang telah Sadrun kuasai selama ini. Samina, yang lelah menahan takut, mulai batuk hebat dan wajahnya memucat, menandakan kondisinya makin memburuk, seolah ada energi negatif yang menyerap kekuatan hidupnya secara perlahan. Ketika Arya mencoba mengangkat Samina untuk membaringkannya di sofa, tiba-tiba pintu depan diketuk dengan keras, dan suara berat Sadrun memanggil, "Bukalah, aku tahu kalian di dalam."
Arya tak menjawab, ia justru bergegas menutupi buku ritual itu dengan kain, lalu menenangkan Samina yang pucat pasi, agar tak mengeluarkan suara apapun, khawatir Sadrun menerobos masuk. Ketukan di pintu akhirnya berhenti, tetapi langkah kaki terdengar mengitari sisi luar villa, seakan-akan Sadrun tahu apa yang sedang mereka sembunyikan, dan ia tak akan pergi sebelum tujuannya tercapai. Dengan jantung berdegup kencang, Arya membawa Samina ke kamar tidur, menutup pintu, lalu membisikkan rencana untuk segera kabur ketika malam tiba, agar Sadrun sulit mengejar karena gelapnya hutan. Menjelang sore, Samina merasakan sakit kepala yang makin parah, sehingga Arya mulai panik, menyadari bahwa waktu mereka semakin terbatas, dan rahasia besar tentang dukun hitam bernama Sadrun kini menghantui setiap sisi villa yang pengap. Tanpa menunggu malam menjadi terlalu larut, Arya membawa Samina menyelinap keluar lewat jendela belakang villa, berusaha mengendap-endap di tengah kegelapan hutan, meski hujan rintik turun dan jalan setapak berlumpur. Baru beberapa langkah, Sadrun muncul dari balik pepohonan dengan obor di tangannya, memerintahkan mereka untuk berhenti, dan ia langsung melantunkan mantra pelumpuh yang membuat Arya jatuh tersungkur. "Serahkan Samina padaku, atau kalian berdua takkan keluar hidup-hidup," ujar Sadrun dengan suara dingin. Kemudian ia menarik Samina yang lemas dan membawanya ke altar kecil yang disiapkan di tengah rimba. Altar itu terbuat dari batu hitam dengan ukiran-ukiran aneh, dipenuhi wewangian kemenyan, serta terdapat sesajen berupa kepala ayam dan lilin merah yang menyala, menambah aura mistis yang menakutkan. Arya merangkak berusaha menghampiri Samina, namun tubuhnya terasa berat, seperti diikat oleh kekuatan tak kasat mata yang memaksanya berlutut di tanah becek. Sadrun mulai mengucapkan doa-doa gelap, menorehkan pisau kecil di telapak tangannya sendiri, meneteskan darah yang ia oleskan di dahi Samina, yang menjerit kesakitan. "Kurban yang sempurna, darah murni, roh murni," gumam Sadrun sambil mengangkat pisau ke udara, seolah hendak menyelesaikan sebuah ritual paling jahat yang pernah ia praktikkan. Arya memaksakan diri meraih pecahan kaca di dekatnya, lalu berupaya menusuk tangan Sadrun, hingga Sadrun terpekik marah dan seketika mantra pelumpuh pun melemah, memberi celah bagi Arya untuk menggenggam lengan Samina. Dengan sisa tenaga, Arya menarik Samina menjauh dari altar. Namun Sadrun mengejar mereka sambil memanggil sosok tak terlihat di antara pepohonan, sehingga suara-suara aneh pun berdengung di udara. Di tengah jerit kesakitan Samina, mereka berhasil menyelinap kembali ke dekat villa, meninggalkan altar ritual yang belum tuntas, namun kebangkitan sihir gelap Sadrun sudah dimulai, menunggu waktu untuk memakan korban selanjutnya. Samina yang terluka akhirnya berhasil memasuki villa, sementara Arya segera menutup pintu dari dalam, mengganjalnya dengan meja kayu berat, meski Sadrun terus menggedor-gedor dengan penuh kemarahan. Di dalam villa, dres putih yang sebelumnya tergantung di ruang tengah kini tergeletak di tangga, seolah menghalangi jalan, dan ketika Samina melewatinya, ia nyaris jatuh karena lututnya gemetar. "Kita harus segera keluar dari tempat ini, kalau tidak, dia akan membunuhmu," desak Arya sambil membantu Samina duduk di sofa. Tapi keadaan luka di perut Samina cukup parah akibat goresan pisau Sadrun. Sadrun yang merangsek dari luar tiba-tiba menggumamkan mantra lain, sehingga bayangan-bayangan di lorong tanpa hidup menampakkan sosok-sosok hitam yang bergerak mengelilingi mereka. Dalam kengerian itu, Samina melihat sinar mata Sadrun yang memerah di balik jendela, menandakan ia sedang menyalurkan seluruh energinya untuk menembus perlindungan villa. "Arya, aku tak kuat," rintih Samina, menahan sakit, sementara Arya berusaha mencari jalan keluar melalui pintu belakang, namun terkunci rapat seakan disegel oleh kekuatan gaib. Karena kehabisan cara, Arya meraih pisau dapur untuk berjaga-jaga, dan bersiap jika Sadrun berhasil masuk, meskipun jelas kekuatan Sadrun tidak akan mudah dihadapi hanya dengan senjata biasa. Tiba-tiba, Sadrun memecahkan jendela ruang tamu, pecahan kaca berhamburan, lalu ia melompat ke dalam dengan tatapan beringas, menuntut agar Samina diserahkan kembali. Terjadilah perkelahian sengit di antara mereka. Arya berusaha menikam Sadrun, namun pria itu hanya mundur selangkah sebelum mengayunkan sebuah tongkat kayu berukir yang memancarkan cahaya gelap. Dalam kekacauan itu, Samina justru berhasil kabur sebentar ke dapur dengan merangkak, menahan luka yang terus mengucurkan darah, menunjukkan pengorbanan yang hampir sia-sia karena keadaan semakin genting. Saat Sadrun menggenggam tongkat kayu dan membacakan mantra, Arya terpental ke dinding, terbentur dengan keras hingga terbatuk-batuk dan terhuyung menahan sakit. Namun ia berusaha bangkit untuk mempertahankan Samina. Samina, yang bersembunyi di sudut dapur dengan kondisi terluka, hanya bisa merintih, sambil berharap Arya bisa menundukkan Sadrun walau kemungkinan itu sangat tipis. "Keluarlah, Samina,
Aku hanya butuh sedikit sisa jiwamu, ujar Sadrun dengan nada menyeramkan, melangkah pelan melewati pecahan kaca, seraya memegang tongkatnya yang berkedip-kedip oleh cahaya lilin yang tersisa. Arya tiba-tiba menyerbu dari belakang, berusaha menebas kaki Sadrun dengan pisau dapur, namun pria itu menangkis dengan tangannya yang keras seperti besi, hingga pisau pun terpental. Dalam sekejap, Sadrun membalik badan dan menghujamkan pisau ritualnya ke tubuh Arya, membuat Arya berteriak kesakitan, darah menetes di lantai, dan Samina berusaha merangkak menghampiri suaminya. Arya, pekik Samina, tangisnya pecah saat melihat suami yang sangat ia cintai tergeletak, sementara Sadrun menatap mereka dengan tatapan puas, seakan semua rencana jahatnya mulai terbayar. Sadrun menendang tubuh Arya ke samping, menyingkirkannya, lalu menghampiri Samina yang gemetar, memegangi lukanya sambil menahan tangis pedih. Dengan nada dingin, Sadrun berkata, "Tak ada lagi yang bisa menyelamatkanmu, Samina." Lalu ia menyeret Samina menuju altar sementara di ruang tamu, berniat menyelesaikan ritual pengorbanannya. Arya yang sekarat sempat mencoba meraih kaki Sadrun, namun pria itu hanya menginjak tangannya dengan brutal, mematahkan tulang jari, membuat Arya tak berdaya menghalangi niat busuknya. Dalam isak tangis, Samina hanya bisa menatap suaminya yang meregang nyawa, menyadari bahwa malam ini menjadi saksi pembantaian keji yang menandai awal teror berikutnya, ketika cinta dan harapan turut terkubur. Sadrun mempersiapkan ritual kilat di ruang tamu yang sudah hancur berantakan, menyalakan lilin merah dan membakar kemenyan, sementara Samina, terikat dengan tali di sebuah kursi tua, tak mampu bergerak. Di hadapan Samina yang tak berdaya, tubuh Arya tergeletak bersimbah darah, menambah atmosfer horor yang membuat jantung siapapun berdegup kencang, meski di sini hanya ada mereka bertiga. Ritual ini harus diselesaikan, gumam Sadrun. Ia mengoleskan minyak hitam ke kening Samina dan menggores lengannya dengan pisau, meneteskan darahnya ke dalam mangkuk tembaga yang ia siapkan. Samina berjuang meronta, namun tali yang kuat dan rasa sakit di sekujur tubuhnya tak memungkinkan ia lolos, sedangkan rasa kehilangan terhadap Arya menambah beban duka yang menyesakkan. Kemudian Sadrun mulai merapal mantra terakhir, menutup mata, dan pada saat yang sama, Samina merasakan denyutan hebat di jantungnya, seolah-olah seluruh energinya sedang direnggut secara paksa. Dalam hitungan detik, Samina menjerit kesakitan, napasnya tersengal, dan nyawanya perlahan tercabut, menyisakan tubuh tak bernyawa yang jatuh terkulai di hadapan dukun pembunuh itu. Lalu sunyi, hanya suara hembusan angin dari luar yang menerobos celah pintu, menegaskan bahwa perlawanan Samina telah berakhir dengan tragis, sekaligus mengumumkan kemenangan singkat bagi Sadrun. Akan tetapi, pada saat yang sama, terjadi kilatan petir di luar yang membelah langit malam, seolah menjadi pertanda bahwa roh Samina belum mau pergi meninggalkan dunia, masih ada dendam yang belum terbayar. Sadrun, sambil tersenyum puas, membereskan peralatan ritualnya, lalu menyeret jasad Samina ke sudut ruangan, berniat menyingkirkannya nanti agar tak meninggalkan jejak. Malam kelam di villa ini kini dipenuhi aura kematian yang pekat, menandakan Samina telah tiada namun arwahnya mulai berkelana, terikat pada keinginan balas dendam yang tak terpadamkan. Tepat saat fajar menyingsing, arwah Samina berdiri di sudut ruangan, menatap tubuhnya yang terbujur kaku, merasa geram namun tak mampu menyentuh Sadrun karena dukun hitam itu dikelilingi oleh semacam perisai gaib. Sadrun tampak santai membersihkan sisa-sisa ritual, seolah membuang bukti kejahatannya dengan percaya diri bahwa takkan ada yang menyadari apa yang terjadi di villa terpencil ini. Roh Samina mencoba meneriakkan amarahnya, namun tak ada suara yang keluar, dan ketika ia berusaha melukai Sadrun, terasa sengatan kuat yang menolak keberadaannya, hasil ilmu sihir yang melindungi dukun jahat tersebut. Merasa putus asa namun dipenuhi kebencian, Samina melayang keluar, melewati pintu tanpa bisa merasakan apapun, hanya menyadari bahwa dirinya telah memasuki alam tak kasat mata yang sunyi dan dingin. Di pinggir hutan, ia melihat sosok samar seorang dukun perempuan bernama Burini, yang sedang memanjatkan doa di altar kecil, seakan merasakan kehadiran roh gelisah yang butuh pertolongan. Roh Samina melayang mendekat, berharap Burini dapat membantunya membalaskan dendam kepada Sadrun, namun tak bisa menjelaskan niatnya karena dirinya hanyalah bayangan lemah yang tak dapat berbicara. Burini berhenti melantunkan doa, menatap ke arah roh Samina dan berbisik, "Kau arwah penasaran, siapakah namamu?" Meski hanya keheningan yang terdengar, ia menyadari bahwa roh ini memohon bantuan. Perlahan, Burini menebar bunga melati di sekitarnya, memejamkan mata, lalu merapal mantra putih untuk menjalin komunikasi, membentangkan jembatan agar arwah Samina dapat berinteraksi. Tiba-tiba, Samina merasakan getaran hangat yang memungkinkan ia menyalurkan pikiran pada Burini,
memberitahu bahwa namanya Samina dan ia mati dibunuh Sadrun, dukun hitam yang harus dilawan. Melalui komunikasi batin, Burini pun mengangguk, menegaskan bahwa ia akan membantu. Tapi ada syarat besar yang harus Samina terima, yakni kesepakatan khusus untuk mengembalikan roh tersebut ke tubuh hidup selama sehari demi menuntaskan dendamnya. Di sebuah gubuk sederhana di pinggir desa, Burini menyiapkan peralatan ritualnya, seperti kendi berisi air suci, dupa harum, dan secari kain putih milik Arya yang secara gaib dibawa roh Samina sebagai penghubung. Dalam ritual malam hari yang syahdu, Burini memanggil nama Samina berulang-ulang, mempersiapkan medium bagi roh tersebut agar bisa menempati tubuh sementara, meski hanya untuk 24 jam. Roh Samina melayang di sudut ruangan, menunggu saat yang tepat, sementara Burini menjelaskan, "Kau akan kembali, tapi hanya sehari, dan kau harus menuntaskan dendammu sebelum matahari terbenam berikutnya." Sebagai syarat, Burini meminta barang milik Arya, yakni kalung yang pernah Samina kenakan, yang kini masih menempel di leher jasadnya, untuk dijadikan tumbal penyambung nyawa sesaat. Dengan mantra panjang, Burini mulai menarikan gerakan lambat, menaburkan bunga-bunga di sekeliling kendi, dan memercikan air suci ke 4 penjuru, memanggil arwah Samina agar masuk ke lingkaran. Tiba-tiba angin berhembus kencang, menerpa gubuk hingga pintunya berderak, menandakan kekuatan gaib sedang berinteraksi dan menandai awal dari sebuah proses yang berbahaya. Perlahan, roh Samina mendekat ke tengah lingkaran, lalu seberkas cahaya kehijauan memancar dari kendi air suci, menyelimuti keberadaan Samina yang kian nyata meski masih transparan. "Kuatkan dirimu, Samina. Kau akan merasakan sakit seperti ditarik dari kegelapan," ucap Burini, sebelum melanjutkan komat kamit mantra yang tak terhitung jumlahnya. Sesaat kemudian, roh Samina mengerang tanpa suara, tubuh astralnya mengerut, lalu menggelepar dalam pancaran cahaya, sementara di pojok ruangan tampak bayangan seorang wanita samar sedang menggeliat. Usai cahaya mereda, sosok Samina berdiri dengan napas tersengal, tubuhnya rapuh dan luka-luka dari kematian masih terasa. Namun ia kini memperoleh kesempatan emas untuk membalaskan dendamnya pada Sadrun. Samina terbangun di dalam tubuh sementara yang disediakan Burini, merasakan sakit di sekujur otot dan kepala, seakan-akan setiap sendi menjerit karena paksaan roh yang baru bersemayam. Burini menenangkan Samina dengan membalurkan ramuan herbal di dahi dan menegaskan bahwa waktu Samina hanya 24 jam, sehingga setiap detiknya berharga untuk merencanakan pembalasan. "Aku harus kembali ke villa itu, menyelesaikan semua," ujar Samina sambil menahan nyeri, sebelum ia meminta petunjuk kepada Burini tentang kelemahan Sadrun, agar ia tak berhadapan langsung dengan kekuatan penuhnya. Burini menjelaskan bahwa sumber kekuatan Sadrun tersimpan pada tulang belulang para korban yang dikuburnya di hutan, di mana tiap tulang memerangkap energi roh yang memperkuat sihir gelap dukun tersebut. Samina mengerti bahwa ia harus menemukan tulang-tulang itu dan menghancurkannya, agar mantra perlindungan Sadrun melemah, memberinya kesempatan untuk membalas segala perbuatan keji. Dengan langkah tertatih, Samina meninggalkan gubuk Burini, membawa sebilah pisau besi yang telah diritualkan, serta kantung kain berisi bunga melati yang konon mampu menetralkan aura jahat. Hutan yang gelap menanti di depan, pepohonan menjulang seolah monster kelaparan, tetapi Samina tak gentar, karena tekadnya dibalut dendam dan cinta pada Arya yang harus ditebus. Sembari berjalan, Samina merasakan sisa-sisa sakit ketika Sadrun membunuhnya, kenangan singkat yang membuatnya kian membenci sang dukun hitam, sekaligus menambah kekuatan untuk tetap berdiri. Sesekali, suara aneh menggema di antara pepohonan, membuat Samina menoleh waspada, karena ia sadar Sadrun mungkin saja memantau pergerakannya dari kejauhan. Menjelang subuh, Samina tiba di dekat area hutan tempat ia dan Arya dulu menemukan gundukan tanah, dan disitulah ia bersiap menggali misteri tulang belulang yang menjadi kunci kehancuran Sadrun. Di bawah siraman sinar bulan yang redup, Samina menggali tanah dengan cangkul kecil yang ia temukan dekat gudang villa, sementara pikiran terpusat pada membebaskan roh-roh lain yang juga menjadi korban. Setiap skop tanah yang terangkat, samar-samar terdengar bisikan menyayat, seolah roh-roh tersebut menjerit mengungkap penderitaan mereka, memberitahu Samina bahwa ia tak sendirian dalam misi balas dendam. "Kalian juga korban Sadrun," bisik Samina tanpa menunggu jawaban nyata, karena ia tahu suara-suara itu di luar jangkauan pendengar biasa, dan hanya dapat dipahami oleh dirinya yang kini berada di ambang hidup dan mati. Setelah menggali cukup dalam, Samina menemukan sekumpulan tulang berwarna kekuningan, berserakan di antara abu hangus, menandakan ritual mengerikan yang dilakukan Sadrun berulang kali. Dengan tangan gemetar, Samina mengumpulkan tulang-tulang itu ke dalam karung, seraya menyadari bahwa setiap potongan tulang membawa jejak rasa sakit para korbannya,
mengikat mereka dalam siklus kegelapan. Semakin banyak tulang yang ia keluarkan, semakin berat beban emosional yang menekan dada Samina, namun ia berusaha tetap fokus pada tujuan akhir, yakni melemahkan Sadrun. Sementara itu, di kejauhan terdengar sayup-sayup suara langkah kaki mendekat, memicu ketakutan bahwa Sadrun telah mencium kehadirannya, sehingga Samina segera menimbun kembali lubang itu agar tak kentara. Ditemani ketegangan yang meningkat, Samina lalu bergegas ke sebuah gundukan lainnya, membuka penutupnya, dan menemukan beberapa potong tulang yang lebih kecil, barangkali milik korban yang masih remaja. Air mata Samina menetes ketika membayangkan penderitaan mereka, namun ia menahan diri untuk tidak berlama-lama, karena misi utamanya adalah menghancurkan semua tulang tersebut sebelum Sadrun menyadarinya. Dengan karung berisi tulang korban, Samina bergegas kembali ke villa, merancang rencana untuk membakar altar Sadrun dan memutus ikatan roh-roh yang selama ini dipenjara di bawah kekuasaan sang dukun hitam. Dalam perjalanan pulang, Samina diganggu oleh penampakan-penampakan hantu korban Sadrun, yang berkeliaran di sela-sela pepohonan, menatapnya dengan mata kosong namun penuh amarah terpendam. Awalnya, Samina ketakutan ketika sosok-sosok itu mengerang dan merentangkan tangan seolah ingin mencakar, namun ia segera sadar bahwa mereka bukanlah musuh, melainkan roh-roh yang terperangkap dan kebingungan. "Aku akan membalaskan dendam kita semua," ucap Samina tegas, walau tak yakin mereka bisa mendengarnya. Namun satu sosok wanita dengan wajah pucat seketika berhenti dan menatap Samina tanpa bergerak. Perlahan, sosok-sosok itu mereda keganasannya, lalu mendekat dengan sikap lebih tenang, seakan mengakui Samina sebagai sekutu mereka dalam menjatuhkan Sadrun. Samina menunjukkan karung berisi tulang belulang kepada arwah-arwah tersebut, memberi isyarat bahwa ia memiliki jalan untuk membebaskan mereka, sekaligus menuntaskan dendam pribadi. Dengan gerakan serempak, roh-roh tersebut mengantar Samina menembus kegelapan hutan, menghalau makhluk-makhluk bayangan yang barangkali diutus Sadrun untuk menghentikannya. Terkadang, mereka menjerit nyaring ketika berjaga di sudut-sudut yang gelap, seolah menjadi tameng bagi Samina yang berjalan tertatih menyusuri jalan setapak berlumpur. Sampai akhirnya mereka tiba di halaman villa, di mana lampu-lampu sudah padam, menandakan Sadrun mungkin sedang bersembunyi di dalam, menantikan kesempatan untuk menyerang. Ketika Samina hendak memasuki halaman, salah satu roh korban Sadrun melayang lebih dulu, mencoba menyelidiki apakah sang dukun hitam telah memasang jebakan di sekeliling villa. Menyadari betapa besarnya bantuan roh-roh itu, Samina pun semakin mantap melangkah, berniat menuntaskan segala kekejian yang merenggut nyawanya, Arya, dan para korban lain, dengan tekad bulat menghancurkan altar terkutuk Sadrun. Begitu Samina masuk ke dalam villa, suasana dingin menyergapnya, lantai dipenuhi pecahan kaca dan ceceran darah kering, sementara bau dupa hitam masih terasa pekat di udara. Di ruang tengah, altar dadakan Sadrun tetap berdiri dengan lilin-lilin yang hampir habis. Di sekelilingnya terlihat simbol-simbol sihir, menandakan ritual mematikan terus berlangsung. Sadrun muncul tiba-tiba dari kegelapan, tertawa mengejek. "Kau kembali dari kematian untuk apa, Samina?" sambil mengangkat tongkat kayu berukir yang memancarkan cahaya hitam. Samina dengan sigap melempar segenggam bunga melati ke arah Sadrun, mencoba menetralkan aura jahatnya, namun dukun itu hanya mendengus, melindungi diri dengan pelindung gaib yang membara seperti api hitam. Pada saat bersamaan, roh-roh para korban melayang masuk melalui jendela dan dinding retak, mengerumuni Sadrun, berusaha menembus pelindungnya, menjeritkan amarah yang selama ini terpendam. Sadrun tersentak ketika melihat banyaknya arwah yang berkumpul, lalu ia merapal mantra pelindung, menciptakan pusaran angin yang mendorong roh-roh itu menjauh, menimbulkan lolongan kesakitan. Samina memanfaatkan kesempatan itu untuk meraih karung tulang, menumpahkannya ke lantai dekat altar, sambil mencurahkan minyak di atasnya, berniat membakar semuanya sekaligus memutus sumber kekuatan Sadrun. Menyadari apa yang sedang terjadi, Sadrun berteriak marah, "Berhenti, dasar pembangkang!" dan ia melompat untuk menendang Samina, namun salah satu roh korban menahan kakinya, membuat gerakannya tertahan. Dalam momen itu, Samina menyalakan korek api, melemparkannya ke tumpukan tulang yang telah berminyak, dan seketika api membesar, menelan tulang-tulang dengan cepat, menimbulkan asap tebal. Sadrun meraung kesakitan karena setiap tulang yang terbakar melemahkan sihirnya, tapi ia masih berusaha memadamkan api, membuat Samina bersiap melakukan langkah akhir untuk benar-benar menghancurkan dukun jahat tersebut. Saat kobaran api melahap tulang-tulang korban, Sadrun menjadi semakin panik karena merasakan kekuatan magisnya menghilang sedikit demi sedikit, sementara roh-roh yang dulu tak berkutik kini perlahan mendekat tanpa rasa takut. Samina menyadari ini adalah kesempatan terakhirnya,
namun waktu 24 jam hampir habis, tubuh pinjaman yang ia gunakan mulai melemah, menandakan arwahnya harus segera meninggalkan dunia manusia. Dengan sisa tenaga, Samina menyambar sisa minyak yang ada di dapur, lalu menuangkannya ke altar dan simbol-simbol sihir di lantai, memicu api lebih besar yang berkobar ganas. Sadrun mencoba menyerang Samina dengan pisau ritualnya, namun roh salah satu korban, seorang gadis remaja, menangkap lengan Sadrun, menjerit hingga telinga terasa pengang, membuat dukun hitam itu kesulitan bernapas. "Kau akan ikut terbakar dalam kejahatanmu sendiri," ujar Samina lirih, sambil melempar obor ke altar, menyebabkan letupan api yang menelan simbol sihir Sadrun seketika. Dalam kepanikan, Sadrun berusaha kabur, tapi roh-roh korban beramai-ramai menghadangnya, mencakar dan menariknya kembali ke tengah api, membendung semua celah agar ia tak bisa meloloskan diri. Samina, yang terus melemah, menyadari bahwa untuk menamatkan segala keburukan, ia harus ikut melenyapkan sumber sihir ini sepenuhnya, sehingga ia melangkah masuk lingkaran api, bergabung dengan tulang-tulang dan altar yang terbakar. Tubuh pinjaman Samina mulai terbakar, menimbulkan rasa perih tak terhingga, tetapi ia rela melakukannya demi memutus rangkaian sihir Sadrun yang membelenggu jiwa-jiwa tak bersalah. Sadrun menjerit sejadi-jadinya, terkurung dalam pusaran api dan roh-roh marah, hingga akhirnya suaranya lenyap, disertai runtuhnya atap villa karena kobaran api yang semakin menggila. Sebelum hangus, Samina seolah melihat sosok Arya tersenyum di balik bayangan asap, menandakan bahwa cintanya tetap abadi, dan dalam detik terakhir, Samina dan roh-roh lain pun menyeret Sadrun menuju kehancuran final. Ketika fajar menyingsing, penduduk desa yang penasaran mendapati villa di tepi hutan telah terbakar habis, hanya menyisakan puing-puing gosong dan aroma hangus yang membumbung di udara pagi. Di antara sisa-sisa bangunan, Burini terlihat menabur bunga melati dan menyalakan dupa di bekas altar, melakukan ritus terakhir untuk menenangkan arwah Samina dan korban-korban lain yang akhirnya terbebas. Tak ada jejak Sadrun di sana, menandakan dukun hitam itu telah hancur bersama sihirnya sendiri, sementara kabar tentang kebakaran misterius itu segera menyebar di kalangan warga, menambah ketakutan dan tanda tanya. "Di mana Samina dan Arya?" tanya beberapa penduduk, namun Burini hanya menggeleng, menandakan bahwa pasangan malang itu tak akan pernah kembali, kecuali dalam doa dan ingatan mereka yang tersisa. Seperti telah diceritakan arwah Samina, ia hanya memiliki waktu 24 jam untuk membalaskan dendamnya, dan kini waktunya telah habis, membuat roh Samina pun beristirahat selamanya. Meskipun duka menyelimuti kisah mereka, para roh korban mendapatkan kebebasannya, tak lagi dihantui oleh kutukan Sadrun, menandakan akhir yang menenangkan sekaligus menyedihkan. Burini menancapkan sebuah kayu salib sederhana di lahan bekas villa, tempat di mana Samina dan Arya pernah berjuang, serta menempelkan secari kertas bertuliskan doa agar arwah mereka berdua diterima di sisi Sang Pencipta. Angin sepau-sepa yang berembus di sekitar puing memberitahu bahwa kebisuan hutan pun mereda, tiada lagi bisikan gaib yang menyesatkan, seakan alam turut menghembuskan nafas lega. Meski semuanya telah usai, rasa kehilangan tetap terpancar di wajah Burini yang menyesap aroma dupa terakhir, menyadari betapa besar pengorbanan yang telah dilakukan oleh Samina demi menghancurkan tirani kegelapan. Dengan begitu, berakhirlah kisah tragis di villa terpencil itu, menyisakan pelajaran bahwa cinta dan keberanian mampu mengguncang bahkan kekuatan paling kelam, walau terkadang kebahagiaan datang terlambat, setelah semua berpulang dalam keabadian.